Sebelum TK udah mulai bernyanyi itu berarti masih usia 4 tahun atau 3 tahun kali ya. Itu kalau aku ngomong aja belum jelas itu gimana mau nyanyi. Dulu tuh papa pengen banget aku emang jadi penyanyi Minang. Jadi dari papa itu pengen. Pengen tahu, pokoknya suka aja sama lagu Minang. Cinta banget sama lagu-lagu Minang. Cinta banget sama adat budayanya ya. Iya, waktu itu udah nggak ada karena kecelakaannya itu. Allah bertahun dan rasakan kehilangan, rindu tak mungkin kanya lorai, entah di maka denai cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kabar Rantau yang selalu menghadirkan tokoh, seniman, pengusaha dari tanah rantau dan juga dari kampung halaman. Alhamdulillah hari ini, hari yang luar biasa ini, kita telah hadirkan salah satu artis muda belia dari ranah Minang, ada Elvina Brenners. Halo. Akhirnya kita berjumpa lagi ya setelah masa pandemik yang luar biasa ya Vina ya. Sekarang sibuk apa? Paling ngisi-ngisi YouTube aja sih. Masih di dunia digital pasti ya. Vina, Dima Kampuang. Vina campuran kak. Campuran, blasteran. Kampung di mana? Kalau papa di Pasaman Timur di Bonjol, kalau mama Betawi Depok. Oh, masih ada keturunan Betawi Depok. Masih bercerita tentang Bhinneka Tunggal Ika berarti ya. Kangen nggak sama event-event Minang, kangen nggak? Kangen banget ya. Ya, karena itu masa pandemi ini yang luar biasa, benar-benar bikin kita lebih berkreativitas lagi di rumah. Betul. Dengan kesibukan sekarang YouTube masih cover-cover lagu? Cover kayaknya dikurangin sekarang sih. Lagu-lagu baru kita cari. Lagu-lagu baru. Lagu single terakhir yang diluncurkan apa? Terakhir duet. Duet? Dendang sama Pop. Dendang sama pop. Judulnya apa, Vina? Kalau yang Pop itu judulnya Di Barijo Ayamato. Kalau yang Dendang itu judulnya lupa ya. Saking banyaknya. Kita tahu Elvina Brenners itu adalah seorang penyanyi muda yang luar biasa, yang sudah melonjak namanya di tanah rantau pun di kampung halaman ya. Terbukti dengan event-event Minang, setiap kali diundang Elvina Brenners itu dibuat bergetar itu eventnya. Ya, Vina ya. Berarti itu ada lagu popnya, judulnya Di Barijo Ayamato. Nyanyiin sedikit dong, coba nyanyiin sedikit. Kan pengen denger, udah lama nggak denger suara Elvina. Rada-rada lupa lirik tapi kak. Nggak apa-apa. Coba sedikit aja, sedikit kasih bocoran sedikit. Oke. Dek hati terlampau haruk denai disayang. Na 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 na. Oke, suaranya. Berarti kalau mau lihat full lagunya ada di YouTube Elvina ya. Maaf, Di Barijo Ayamato. Nah, itu dia. Vina usianya sekarang berapa? 21. Oh, masih seumuran sama saya ya. Iya, di usia 21 tahun mengangkat lagu-lagu Minang. Itu merupakan lagu-lagu tradisional ya. Untuk anak muda belia sekarang mungkin agak sepertinya banyak yang
gengsi, bener nggak Vin? Nah, kenapa Vina lebih tertarik dengan lagu-lagu Minang, apalagi rela untuk mengeluarkan single atau album dengan album lagu-lagu Minang? Kenapa gitu? Padahal kan Vina kan usianya masih sangat muda ya. Kenapa Vin? Ya nggak tahu, pokoknya suka aja sama lagu Minang. Cinta banget sama lagu-lagu Cinta Minang banget itu. sama adat budayanya ya. Iya, betul. Bukan sebenarnya kalau misalkan berbicara karena saya keturunan, enggak juga ya, Enggak karena juga. kan Vina masih ada keturunan di luar daerah Minang ya, Iya, betul. seperti Betawi ya kan, dari siapa? Mama Betawi gitu. Tapi cinta banget ya sama budaya Minang ya. Iya. Tapi Vina lahir di mana? Lahir di Tangerang. Lahir di Tangerang. Sering pulang kampung tapi? Kampung papa sih belum pernah. Belum pernah. Jadi kalau pulang cuma acara aja, habis itu balik lagi. Tapi papa benar-benar memperkenalkan budaya Minang ke Vina ya. Dari Kalau kecil. berbicara karir dari Vina nih, Vina mulai karir bernyanyi itu dari usia berapa? Dari kecil sih udah diinin sama papa, diajarin. Usia berapa kira-kira kan pasti ada dong. Oh mulai sebelum bernyanyi. TK. Sebelum TK udah mulai bernyanyi itu berarti masih usia 4 tahun atau 3 tahun kali ya. Itu kalau aku ngomong aja belum jelas itu gimana mau nyanyi. Ya kan? Oh ya usia 3 tahun sudah mulai bernyanyi. Itu yang pertama dikenalkan sama papa lagu Minang, lagu apa? Lagu Minang yang apa ya? Anak Si Pasan yang dulu familiar banget. Familiar dulu lagu-lagu ya, lama. itu Anak Si Pasan. Kalau lagu-lagu daerah itu biasanya kayak semacam Bare Solo gitu ya. Ya itu pertama kali dikenalkan sama papa lagu-lagu iya. Pasti sih setiap rata-rata penyanyi-penyanyi Minang pada saat kecil paling pertama diperkenalkan itu lagu-lagu daerah. Ya kan? Iya. Meskipun Vina besar di Jakarta pun dari kecil sudah diajarkan adat istiadat dari ranah Minang. Coba ceritain dong perjalanan karir Elvina hingga sekarang bisa punya single, punya album, itu gimana ceritanya? Jadi waktu dulu sebelum sampai sekarang, dulu tuh papa pengen banget aku emang jadi penyanyi Minang. Jadi dari papa itu pengen. Pengen banget dia. Terus sampai kita waktu itu pertama kali 2008 aku mau perform di TVRI. 2008. Sebelum live kita besoknya kan aku dari dari rumah itu naik motor sama papa. Naik motor sama. Dari berarti kemanapun itu papa yang antar. Dulu dari Ciputat ke Bekasi itu naik motor latihan. Dari Ciputat ke Bekasi. Papa saking ininya banget makanya rela-relain. Habis itu sebelum live TVRI 2008 malamnya itu kan kita selesai latihan mau pulang. Nah di situ tuh papa ngeblank kecelakaan. 2008 kelas 4 SD aku. Itu saking antusias, Pengen, obsesi dari ayah ya. Apapun yang terjadi. Tapi setelah kejadian itu gimana? Ayah maksudnya masih tetap terus, ayolah terus kita jalankan terus nih. Papa waktu itu udah nggak ada karena kecelakaannya itu. Itu karena antar Elvina. Bertiga aku di situ naik motor. Aku, papa, kakaknya papa, aku di tengah. Jadi di samping tiba-tiba aku tuh lagi latihan banget itu karena besok nggak bisa lihat lirik kan. Aku latihan banget nyanyi aja di motor. Terus tiba-tiba papa naik trotoar. Nggak tahu tiba-tiba jatuh lah langsung. Papa ke kiri, aku ke kanan, kakaknya papa ke kanan. Papa di kiri ada mobil tronton yang minyak. Iya yang besar itu ya. Udah deh. Di situ. Itu berarti usia 2008 Elvina tahun. usia 9 tahun ya. Habis itu aku langsung diinin tolongin warga kan banyak Ya, banget langsung karena itu itu kejadian berarti di jalan besar ya. Jalan besar. Langsung diantrin aku ke tempat latihan tadi. Kebetulan yang punya acara ini suami istri ini polisi sama polwan juga. Jadi langsung diurus semuanya. Akunya masih Tapi tetap berangkat latihan. Itu udah posisinya pulang, udah selesai. pulang. Sudah Pulang. selesai. Habis itu
langsung diselesain. Besoknya aku kan masih kecil jadi kayak belum ngerti banget gimana iya. gitu. Yang lain pada ini banget, Iya. pada khawatir, Iya. kayak sedih gimana gitu. Iya. Ya udah tuh selesai, habis ke makam papa langsung JR ke TVRI. Oh Mas, setelah masih suasana duka berarti ya, masih dalam suasana duka, Elvina tetap harus gladiresik ke TVRI. Itulah setuju. profesionalisme ya. Apapun yang terjadi sebenarnya memang harus dijalani gitu. Setelah itu berangkat ke TVRI. Ya langsung JR. JR. Tapi sebelum itu pada meluk semua. Oh iya. Aku masih kecil masih bingung-bingung gimana. Ya udah. Tapi sebenarnya usia 9 tahun ya nggak terlalu inilah. Maksudnya mungkin Elvina saat itu mengerti, mengerti gitu. tapi biasa aja Iya. gitu. Nggak tahu deh itu. Ya udah habis itu acaranya itu berlanjut sampai 2009 kayaknya. Pertengahan 2009. Itu masih Iya. berlanjut acara TVRI itu. Berarti setelah papa nggak ada, yang antar Elvina siapa? Sendiri kalau nggak sama mama. Sendiri? Di usia 9 atau 10 tahun berarti? Itu yang pas TVRI, tapi selesai TVRI itu aku udah nggak ini lagi, nggak nyanyi lagi. Pas SMP baru tuh. Oh setelah itu masih disibukkan dengan sekolah kali ya. sekolah, Mungkin sibuk karena sekolah. tadinya ada yang antar papa gitu kan, iya. yang support ya, yang mau kapanpun jam berapapun itu pasti diantar gitu. Akhirnya memulai karir lagi SMP. SMP. Itu memulai karirnya dengan lagu apa? Aku ikut-ikut festival. Oh iya, festival apa band? Lagu Minang. Festival lagu Minang. Biasanya anak-anak muda seusia SMP, SMA itu kan festival-festival band ya kan. Pokoknya dia ke bawah budaya-budaya mana entahlah itu. Ini Elvina tetap festival lagu Minang. Iya betul. Itu dorongan kakaknya papa juga. Ini ada lomba sini, ikut gitu. Tapi menang. Menang. Alhamdulillah menang. Kalau nggak salah lirik sih bisa tuh aku salah lirik langsung juara 3. Aku lupa banget, ngeblank. Gugup ya. Gugup. Setelah itu festival-festival lagu-lagu Udah. Minang. Habis itu banyak tawaran acara, ngisi Setelah acara. itu, setelah itu banyak. Berarti lagu-lagu Minang yang memperkenalkan papa kalau bisa bernyanyi, punya kemampuan bernyanyi itu latihan. Ya Latihan. pasti disupport juga sama kakaknya papa ya. Iya. Lagu biasanya kalau lomba gitu kan ada lagu andalan tuh Vin. Iya, Biasanya. lagunya kalau apa ya? Lagu andalan pada saat itu apa? Rilakan Anta Makan. Masih ingat? Masih? Coba nyanyiin sedikit dong. Karena kan itu lagu andalan, ibaratnya lagu yang membawa Elvina sampai sekarang, ya kan? Iya, Bener nggak? betul. Bener, coba dong. Biasanya kayak gitu bener-bener terkenang gitu. Biasanya kalau mau tidur suka nyanyi-nyanyi gitu kalau lagi dulu zaman-zamannya ngafalin, festivalan ya kan. ngafal. Ngapalin kalau mau tidur ya. Iya, coba nyanyiin sedikit. Oke. Balinangan mato balinang marinai isa tatahan mamang paratian mande kanduang den tagamang dirantauran. Gitu lagu andalan Elvina iya. Brenners pada saat festival. Festival lagu-lagu Minang. Itu banyak ya tawaran-tawaran acara. Iya, betul. Biasanya dari panggung ke panggung dulu ya. betul. Nah, itu siapa yang nemenin dari panggung ke panggung? Mama. Mama. Oh, saat itu Mama sudah mulai membantu support gitu ya. Nganterin. Iya. Setelah itu perjalanan karirnya setelah dari panggung ke panggung, karena kan kita tahu Elvina ini juga namanya melonjak tinggi atau naik daun dibawa dengan Alkawi, benar nggak? Betul. Nah itu bisa sampai ke situ sebelumnya gimana tuh? Sebelumnya emang dari kecil lagu dendang itu mama suka setel karena dapat kaset dari kakaknya papa. Jadi aku juga suka. Oh dari kecil udah emang tahu udah disetel, lagu-lagu dendang. Selain lagu pop Minang yang Lagu-lagunya lain, dendang, Alkawi juga iya, berarti ya? ada. Jadi sudah kenal lagu-lagu Alkawi dari kecil. Udah ada. Jadi pas gede emang suaranya ngepas di dendang ya udah dicoba akhirnya untuk duet dulu di album. Untuk duet sama Alkawi. Pernah kebayang nggak bakalan Nggak duet? kebayang.
Bisa akhirnya. Nah itu bisa ketemu sama apa Alkawi? Dari TVRI 2008 itu udah ada. Udah Alkawi juga udah ada di situ, Udah senior yang dulu udah ada. Udah pernah ketemu Udah Vinanya. pernah ketemu, kemudian tertarik ya. Tertarik dengan Alkawi, akhirnya dicoba dengan Dicoba. lagu duet dulu ya Iya, bersama Alkawi ya, Dendang, lagu Dendang. Dan Elvina ini juga naik daun namanya dengan cover Antayu Antatido ya. Betul. Itu awalnya gimana tuh bisa kepikiran buat cover lagu itu Antayu Antatido itu juga salah satu lagu dari Alkawi kan? Iya betul. Kenapa kok bisa sampai kepikiran mau cover lagu ini gitu? Iya karena dari Instagram juga mereka sukanya yang aku nyanyinya tuh dendang. Ya Dari udah, penggemar-penggemar komentarnya tuh aku suruhnya dendang. dari Ya para udah. netizen lah ya. Para netizen betul. Ya jadi pas aku mau coba lagu itu aku kan konsul dulu tuh gimana lagu ini diupload gimana nih, di tag gimana nih gitu. Oh iya silakan. Tapi sudah coba. ketemu sama Alkawi Udah, saat itu. udah. Terus akhirnya aku coba. Padahal itu nggak rencana pengen banget, cuma latihan. Aku ngeteknya tuh di Smule. Di Smule. Awalnya. Karena ada musiknya, jadi langsung aja di tag di Smule. Abis itu paginya itu aku lagi coba-coba nih. Soalnya nadanya tuh nggak bisa diturunin, naikin kan. Ya udah akhirnya aku coba, bisa. Abis itu videonya belum aku bikin, ada rencana mau main sama teman. Berarti awalnya iseng ya. Abis itu sepulang dari main sama teman-teman aku bikin videonya. Baru sempet bikin. Baru sempat bikin malamnya. Dengan sibuk main ya. Abis itu bikin, besoknya upload. Ya lumayan sih, naiknya cepet juga. Naiknya cepet. Ya udah tuh sampai sekarang udah berapa ya? Kayaknya udah mau Dia udah benar-benar udah banyak sekali. Itu di Pokoknya channel dari iseng. Elvina Branders ya? Iya, Elvina Branders. Bahkan juga official. banyak yang ambil videonya ya. Di Banyak yang lagu repost, Antahio Antatido itu ya, banyak yang repost gitu ya. Awalnya iseng ya, tapi nggak nyangka ya kalau berbicara hoki ya kan, kalau berbicara Dewi Fortuna sedang berpihak kepada kita ya kan. Tadinya kita main iseng ya kan, akhirnya itulah maksudnya ketika Allah itu waktunya ya. Iya. Nah setelah cover akhirnya itu sebelum lagu duet ya, lagu duet sama Alkawi. Sesudahnya. Sesudahnya. Setelah lagu duet sama Alkawi. Kenapa sih yang dipilih tuh Alkawi? Kan banyak juga artis-artis Minang yang muda-muda ya. Kenapa Alkawi? Kalau yang muda-muda tuh nggak kejangkau sih Kak, pada banyaknya karena pada di Padang semua. Di sini ya cuma itu. Dengan duet dengan Alkawi, terus juga event-event Minang gitu. Kalau keahlian lain dari ranah Minang yang dimiliki sama Elvina apa? Mungkin tari tradisionalnya. Kalau tari itu waktu aku kecil gitu doang. Waktu kecil? Oh Iya. sempat waktu kecil. Tari apa tuh? Modern sih yang aku performnya di 17-an doang. Teman-teman. Tapi gitu berarti doang. memang dari kecil Elvina ini memiliki keberanian ya. Untuk di atas panggung itu termasuk memiliki keberanian ya. Apa ada keturunan nggak? Keturunan dari ada. Emang siapa? kakaknya papa emang hobi nyanyi, pemusik juga, nyanyi juga, iya dari keluarga papa. Oh dari keluarga papa. Di penyanyi pemusik juga. Iya. Tapi kalau untuk alat musik tradisional Elvina Nggak ada. nggak ada. Barangkali dikasih contekan sama Alkawi gitu kan? Nggak ada ya. Nggak ada. Iya. Nah untuk berikutnya nih rencananya Elvina mau mengadakan apa gitu? Misalkan mau mengeluarkan lagu lagi kah? Atau lagu baru mungkin yang akan diluncurkan? Ada mungkin lagu baru cuman belum dikasih tahu. Pasti aku nggak bisa ngarang lagu. Lagu nggak bisa. Mungkin ada tapi ya belum dikasih tahu. Belum dikasih tahu. Karena dengan usia termasuk masih dini ya. Bahkan juga Elvina ini pernah dibanggakan menjadi juara ya. Juara menyanyi kalau nggak salah sampai ke luar negeri ya? Atau tingkat nasional gitu ya? Nasional. Oh tingkat nasional ya? Tingkat nasional itu juara berapa? Juara 1. Juara 1. Itu bisa sampai ke tingkat nasional gimana ceritanya tuh? Dari itu sih kayaknya dari aku lupa
dari guru aku atau dari mana ya. Jadi lawannya itu mahasiswi sama umum. Cuma usianya kategorinya dewasa. Dari SMA. Dari SMA. Terus aku coba lagunya yang paling gampang loh aku pilih. Oh iya? Lagu apa? Apa ya, ayat-ayat cinta. Ayat-ayat cinta. Yang lain tuh susah aku milih itu, ya udah aku kuasain aja lagunya, emang hafal, ya udah juara 1 gitu doang. Tapi sebelumnya ada audisi nggak? Ada. Ada audisi. Nah itu prosesnya gimana tuh audisi? Ya gitu-gitu aja sih Kak. Audisi bawain lagu apa? Audisi, aduh aku lupa. Itu lama banget ya. Lagunya religi gitu. Lagu religi. Berarti bener-bener ya, maksudnya proses perjuangannya untuk sampai sekarang tuh untuk suka dukanya selain kejadian maksudnya kehilangan seorang ayah ya, sosok ayah, apalagi suka dukanya Vina? Dulu ngisi acara di rumah makan. Pernah isi acara di rumah makan? Aku naik motor dari rumah yang daerah masih Ciputat Parung ke Jakarta Timur Salemba. Naik motor. Acara itu tuh malam. Kalau ngisi situ tuh malam sampai jam 1. Aku naik motor jam 1 pulang. Sendiri? Sendiri. Itu berapa ya? 2 tahun? 2 tahun atau 1 tahun ya? Naik motor sendiri setiap selalu hari bolak-balik. Selalu naik motor sendiri. Iya. Seorang wanita sendiri dan usia juga masih. Dulu kan masih ini banget, sampai sekarang sih masih kayaknya ya, begal-begal tapi ya, itu. Kalau Elvina memang kayaknya lebih sering berangkat sendiri ya. Iya. Sampai sekarang pun gitu ya. Lebih seneng berangkat sendiri ya. Kenapa nggak? Biasanya kan kalau anak-anak belia gitu kan suka minta temenin gitu, entah itu temennya gitu. Ada mungkin sih. kalau biasanya kalau anak-anak sekarang lebih sering minta temenin temennya ya. Aku juga, cuman adik aku sekarang kerja, adik sepupu. Seringnya sama adik sepupu. Biasanya ya buat temenin manggung-manggung gitu ya. Iya. Tapi Elvina nggak pengen pulang ke kampung? Pengen. Tapi kayaknya ada rencana nih di WhatsApp lagi diomongin di grup keluarga. Oh, ada rencana pulang mau kampung. kesana. Iya, mudah-mudahan berjalan lancar. Ya Elvina, kalau misalkan berbicara pesan-pesan untuk para generasi muda apa nih? Pesan-pesannya. Karena kan Elvina ini adalah salah satu generasi muda yang memegang teguh adat istiadat ya, adat istiadat dari ranah Minang. Bahkan gak gengsi sama sekali untuk menyanyikan lagu-lagu Minang ya. Meskipun di event-event Minang kan kita tahu para tamu-tamunya berbagai macam usia ya. Kita menari bersama di sana, kita berjoget bersama. Elvina gak malu. Kalau pesan-pesannya nih untuk menjadi sosok, bukan untuk menjadi seperti Elvina, tapi untuk menjadi sosok yang masih memegang teguh budaya dari negara kita sendiri, apa pesan-pesannya? Semoga semakin banyak generasi-generasi yang lahir suka dan gak malu untuk mengembangkan budaya Minang, apalagi nyanyi-nyanyi lagu Minang. Yeah. Semoga tetap berkembang. Dan banyak lagi ya generasi muda yang lahir seperti Elvina dengan prestasi yang luar biasa. Sebenarnya banyak anak muda yang memiliki prestasi yang jauh lebih banyak, yang lebih hebat gitu ya. Banyak. Tapi untuk yang kita kagumi dari seorang Elvina adalah prestasi yang membawa budaya dari negara kita sendiri ya. Ya karena kita tahu banyak sekali dunia digital itu kan begitu luas. Iya, jadi betul. budaya manapun bisa masuk gitu ya. Tapi Elvina masih tetap tertarik, masih tetap antusias dengan budaya tradisional dari ranah Minang. Baik Elvina, terima kasih atas waktunya, atas kehadirannya. Elvina, kalau misalkan aku mau nih Elvina tantang siapa sih? Entah itu artis dari ranah Minang kan, entah itu pengusaha atau tokoh pun, atau komedian, atau mungkin pemain sinetron dari ranah Minang, mau nantang siapa Elvina? Untuk hadir di podcast Kabar Rantau. Aku mau nantang rekan duet aku yang album pop Minang itu, Ya. Karangga Madisa. Ya. Karena dia juga campuran. Oh dia juga campuran, adatnya campuran. Apa? Dari Bima. Bima? Kalau nggak salah sih Bima aku dengar.
Jadi dia nyoba lagu pop Minang. Yang sekarang. sedang mempelajari lagu pop Minang. Minang. Baik, mungkin Rangga ya kan. Bang Rangga Madisa. sedang ya, sedang nonton podcast Kabar Rantau. Ditunggu pastinya di podcast Kabar Rantau untuk berbincang bersama, dan kita harus tetap menjaga atau melestarikan adat istiadat dari Ranah Minang. Baik, terima kasih Sama-sama, Elvina Kak. Brenner. Baik, terima kasih. Akhirnya sudah di penghujung perbincangan kita dengan Elvina Brenner. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan mau undang siapa sih kita di podcast Kabar Rantau? Bisa langsung tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.